Oke, selamat pagi teman-teman. Suaraku kedengaran nggak ya teman-teman ya? Kedengaran nggak ya suaranya ya? Kedengar kok. Kedengaran ya? Oke, selamat pagi teman-teman. Eh, Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kemudian seperti rencana kuliah pagi ini ya, di RPKS, aku akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi strategis ya teman-teman ya. Jadi kemarin mungkin udah dibahas setelah perencanaan kemarin ada beberapa eh, pokok bahas tentang komunikasi strategis. Nah, sekarang bagianku itu akan lebih eh, menjelaskan ke teman-teman terkait dengan model komunikasi strategis. Oke, ini sekilas ya teman-teman ya. Buat teman-teman bahwa komunikasi strategis adalah proses penyampaian pesan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kemarin kita sudah sempat bahas ya bahwa sebenarnya kenapa sih kok harus ada komunikasi strategis ya? Karena ketika kita ingin berkomunikasi atau menyampaikan sebuah pesan dengan tujuan tertentu, kita memang butuh strategi. Karena ketika kita tidak berstrategi, biasanya tidak ada tujuan yang ingin dicapai dan dengan adanya proses komunikasi yang akan dilakukan ya. Nah, kemudian kalau dalam profesi kesehatan termasuk eh, gizi, komunikasi yang aktif berperan dalam edukasi pasien, kemudian kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, dan menyebar informasi terkait dengan gizi yang benar. Nah, itu juga bisa menjadi bagian-bagian dari sebenarnya apa sih yang bisa digunakan di dalam komunikasi strategis kayak gitu di sini. Kemudian aku akan membahas komunikasi strategis itu nanti bentuk-bentuknya itu menjadi di dalam 4 ini ya. Sebenarnya nggak cuma 4 sih, nanti aku dapat kalau nggak salah mungkin nanti akan 9 bentuk komunikasi strategis yang dari minggu ini ke minggu depan ke minggu depannya lagi yang akan aku sampaikan ke teman-teman ya. Kemudian untuk hari ini aku akan menyampaikan lebih kepada komunikasi interpersonal strategis, kemudian public speaking, kemudian public relation, dan komunikasi pasif strategis. Ada yang udah pernah dengar belum? 4 bentuk komunikasi ini. Apakah dari teman-teman ada yang pernah mendengar mungkin atau mungkin pernah membaca sekilas terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal strategis, kemudian ada public speaking di situ, kemudian ada public relation, kemudian ada komunikasi persuasif strategis kayak gitu. Yang pernah dengar? Belum ada yang pernah dengar? Oke, berarti kita mulai bahas satu-satu ini ya. Oke, yang pertama adalah komunikasi intrapersonal strategis ya. Nah, komunikasi intrapersonal ini kalau dari teori si BBB dan AIV ini adalah proses internal individu dalam memproses informasi, refleksi diri, dan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran sendiri. Jadi di dalam proses komunikasi interpersonal ini adalah proses yang lebih kepada refleksi diri sendiri kayak gitu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus merefleksikannya dulu sehingga di sini yang terjadi adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, pada akhirnya tidak asal langsung mengemukakannya, akan tetapi kita juga menginternalisasi itu di dalam diri kita sendiri, direfleksikan, setelah itu baru dikemukakan kayak gitu. Nah, jadi proses-proses yang dalam diri sendiri itu nanti tidak hanya refleksi, tapi juga bagaimana cara kita berpikir kritis ketika mengemukakan pendapat, bagaimana untuk pengambilan keputusannya, kayak gitu.
Nah, ini merupakan hal yang penting ya bagi teman-teman yang di prodi gizi nanti ketika teman-teman bertemu dengan pasien atau mungkin teman-teman melakukan pemberdayaan masyarakat kayak gitu, ingin menyampaikan terkait dengan kesehatan di masyarakat, teman-teman bisa menggunakan eh, cara berkomunikasi ini ya. Dan ada dua teori yang sebenarnya lumayan besar ya terkait dengan komunikasi intrapersonal strategis ini. Yang pertama adalah teori kognitif ya, yang menyatakan bahwa refleksi internal membantu seorang memahami dan menyusun strategi dalam komunikasi. Nah, teori kognitif ini biasanya komunikasi yang disalurkan itu biasanya dia berdasarkan dari hal-hal yang sangat relevan dan itu based on data kayak gitu, karena kita bicara kognitif ya, kita bicara sesuatu yang uh, ketika kita ngomong jadinya nggak asbun kayak gitu. Jadi, ada hal-hal yang uh, butuh digali dulu sebelum kita berbicara, dan hal itu sangat penting banget ya, apalagi ketika kita berada di dalam ranah kesehatan kayak gitu, sehingga seringkali kita harus mengomunikasikan hal-hal tersebut itu berbasis dengan data. Nah, kemudian teori berikutnya adalah self-talk ya. Self-talk itu yang menjelaskan bahwa dialog internal yang positif dapat meningkatkan dan kepercayaan diri. Jadi itu tadi proses refleksi, proses menginternalisasi diri, kemudian proses berpikir kritis kayak gitu sebelum teman-teman mengambil keputusan. Nah, apa sih yang diterapkan dalam komunikasi intrapersonal strategis yang bisa dilakukan teman-teman terkait dengan komunikasi kesehatan ini? Yang pertama adalah membantu tenaga gizi dalam mengelola emosi saat menghadapi pasien dengan gangguan makan atau keengganan terhadap diet sehat. Jadi biasa ya ketika kita bertemu, ketika mungkin nanti teman-teman bertemu dengan pasien kayak gitu, uh, pasti kan akan bermacam-macam ya. Pasien itu mungkin ada yang baik, ada yang enak, ada yang santai, ada yang bikin emosi kayak gitu. Nah, mungkin yang hal-hal kayak gitu yang mungkin butuh untuk mengelola emosi dan butuh strategis ini tadi. Kemudian intrapersonal strategis ini tadi juga bisa digunakan oleh teman untuk membangun kepercayaan diri dalam memberikan edukasi kepada pasien kayak gitu. Nah, tadi karena prosesnya teman-teman harus menginternalisasinya dulu, merefleksikannya dulu, kemudian teman-teman baru menyampaikan edukasi tersebut kepada pasien. Nah, ini juga contohnya juga seorang ahli gizi menyiapkan diri sebelum memberikan konseling dengan menganalisis pilihan kata dan pendekatan terbaik untuk pasien yang mengalami mungkin obesitas kayak gitu. Atau mungkin pasien yang mengalami penyakit yang lumayan berat, tapi dia nggak mau diet gitu. Nah, itu juga problem kayak gitu. Itu nanti bisa teman-teman sebelum ngomong, teman-teman harus melakukan strategi dulu kayak gitu. Kemudian positif self talk itu juga sangat berguna ya buat teman-teman ya. Nanti ngelatihnya bisa presentasi di depan kelas, kemudian presentasi di conference dan yang lainnya ya. Sehingga itu bisa membantu teman-teman juga untuk membangun self talk positif dari diri teman-teman. Kemudian berikutnya ini ada public speaking ya teman-teman ya. Nah, mungkin banyak yang sudah pernah mendengar ini dari teman-teman terkait public speaking ya, kayak gitu. Jadi public speaking itu secara umum itu adalah seni berbicara di depan audiens ya, untuk menyampaikan informasi, membujuk, menghibur dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan public speaking biasanya kita bilang juga tujuan persuasi itu ada tiga. Kita belajar di komunikasi. Yang pertama to inform, to persuade, and to entertain ya. Jadi to inform itu adalah memberikan atau menyampaikan informasi. Kemudian to persuade itu adalah kita membujuk mereka untuk doing certain action kayak gitu. Yang ketiga to entertain ya. Jadi, untuk menghibur, untuk memberikan rasa emosi yang mungkin bisa menjadi senang, bisa bahagia dan yang lainnya. Nah, itu adalah
apa yang dilakukan di dalam public speaking ya teman-teman ya. Sehingga dari 3 tujuan itu tadi biasanya ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu ya tergantung tujuannya dulu. Mungkin ketika teman-teman bicara di depan konferensi ilmiah kayak gitu, itu akan berbeda tetap bahasanya dengan teman-teman yang berbicara untuk mempersuasi pasien kayak gitu agar mau melakukan sesuatu yang kehendaki oleh teman-teman kayak gitu. Bisa juga ketika ada pasien yang sedang sedih, yang sedang murung kayak gitu, mungkin ada emotional problem dan yang lainnya, teman-teman bisa melakukan public speaking ini untuk to entertain ya dari mereka, mungkin bisa dengan humor atau dengan guyonan-guyonan yang mungkin bisa membuat dia senang kayak gitu. Nah, kemampuan berbicara public speaking juga bisa secara sebenarnya juga bisa kita jabarkan sebagai kemampuan bicara di depan umum untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif kayak gitu. Meskipun kalau dari tujuan komunikasi itu nanti dibagi menjadi 3. To inform misalnya kita berbicara sebuah data, kita mungkin kemarin pada waktu pandemi kayak gitu. Kemudian banyak banget informasi yang ada kayak gitu terkait dengan membangun metabolisme tubuh dan menjaga metabolisme tubuh dan membangun imun tubuh kayak gitu. Nah, banyak banget di situ dan kemudian saya sempat dengar di situ bahwa jahe itu adalah salah satu tumbuhan organik yang itu bisa membangun kekebalan tubuh kayak gitu sehingga itu bisa salah satu cara untuk countering virus dari COVID-19 itu tadi. Nah, cuman kalau teman-teman itu berbicaranya itu sangat subjektif ya, mungkin tidak berdasarkan dari data atau data-data ilmiah itu mungkin akan berat untuk teman-teman atau akan susah untuk menyampaikan informasi tersebut agar mudah diterima oleh orang lain sehingga teman-teman bisa menggunakan referensi itu jurnal kemarin kalau nggak salah banyak ada teh ada kopi ada jahe kayak gitu dan waktu itu saya baca-baca itu beberapa memang sudah ada jurnal ilmiahnya yang ada di sana kayak gitu diteliti juga sehingga mungkin secara efisiensi itu belum bisa benar-benar sahih ya karena baru beberapa penelitiannya tapi at least ketika kita menyampaikan bahwa ini sudah based on penelitian dan bla 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 bla, informasi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, apakah 3 tujuan itu bisa dikombinasi? Menurut saya itu bisa kayak gitu. Kita bisa mempersuade orang, tapi kita juga menggunakan kognitif kayak gitu dengan data-data itu tadi, sehingga kita bisa mempersuasinya, atau kita bisa mempersuasi orang dengan menggunakan cara to entertain kayak gitu, sehingga ketika dia terhibur, dia akan act to certain action gitu. Nah itu juga bisa kayak gitu. Nah kalau di sini sebenarnya kalau teman-teman mau tahu di Prodi sini mau tahu bahwa ada satu teori komunikasi yang sangat basic ya sangat dasar yang seringkali juga digunakan oleh teman-teman di komunikasi ketika ingin kita berbicara dengan orang yang kita pakai teorinya Laswell ini tadi to who says what kan channel to whom with what effect ya kemarin kita udah ngomongin tentang planning di komunikasi strategis kayak gitu di situ ada audience ya jadi who itu siapa yang berkomunikasi di situ kemudian says what itu pesannya apa kemudian in which channel itu menggunakan medium apa dengan kemudian to whom itu siapa audiensnya in what effect itu efek atau implikasi atau dampak apa yang akan kita inginkan ya sehingga tujuan komunikasinya itu nanti impact effect juga kayak gitu ya nah di situ dari situ teman-teman bisa mungkin ketika teman-teman mau menyampaikan pesan ke khalayak ramai atau teman-teman mau menyampaikan pesan secara personal teman-teman mungkin mau menyampaikan pesan ke
orang-orang yang lebih senior atau masyarakat generasi muda kayak gitu, pasti message dan eh, medium itu pasti akan berbeda kayak gitu. Sehingga disitulah kita butuh mengetahui secara sederhana adalah whom says what in which channel to whom with what effect ya. Nah, itu adalah komunikasi sederhana dari last. Mungkin bisa teman-teman gunakan ya ketika aku mau ngomong sama dosenku atau aku mau ngomong sama pasiennya ini umur berapa itu pasti akan berbeda. Sama seperti umpamanya saya ngajakin anak saya kontrol gitu ke dokter gigi umum sama gigi anak itu akan berbeda banget pendekatannya kayak gitu. Dokter gigi umum mungkin ketika dia menghadapi anak-anak ya dia akan kaku seperti biasanya kayak gitu. Tapi ketika itu dokter gigi anak kayak gitu itu akan berbeda karena mungkin ada mainan atau ada gift yang diberikan mungkin sebatas stiker diberikan kepada anak-anak agar anak-anak itu mau sama dia atau memiliki empati kepada dokternya. Jadi hal-hal tersebut itu adalah proses komunikasi intrapersonal juga yang bisa dilakukan ya. Dan itu juga bisa juga dalam proses how to speak to the public kayak gitu. Landasan dari public speaking ini sebenarnya berbasis dari 3 ya. Etos, patos, dan logos ya. Ini teori klasik Aristoteles, tapi ini memang selalu kami gunakan kalau di komunikasi sebagai pengantar kayak gitu ketika kita berbicara tentang public speaking kayak gitu. Yang pertama adalah etos atau kepercayaan audiens terhadap pembicara berdasarkan keahlian dan integritasnya. Kemudian pathos yang itu kemampuan pembicara dalam membangkitkan emosi audiens agar terhubung dengan pesannya secara emosional ya kayak gitu. Kemudian ada log atau logika ya. Jadi penggunaan argumen berbasis data dan fakta untuk meyakinkan. Sehingga ada 3 di sini yang bisa dibangun dalam sebuah public speaking ya gitu ya. Jadi ini 3 elemen utama. Misalnya ketika kita bicara tentang kredibilitas yaitu eh, bisa kredibilitasnya ketika mungkin teman-teman bikin sebuah acara seminar atau sebuah acara talk gitu terkait dengan kesehatan. Kredibilitas itu bisa dilihat dari ini siapa ya yang akan kita undang, kemudian teman-teman akan baca resumnya. Mungkin kalau itu di acara yang sedikit ilmiah teman-teman akan lihat dia udah penelitian apa aja dan yang lainnya. Dan hal-hal tersebut itu masuk ke dalam kredibilitasnya ya. Kemudian logos itu logika atau kognitifnya itu tadi mungkin bisa juga disampaikan kepada si audiensnya bahwa dia itu sudah pernah bikin A, B, C dengan data yang memang sangat kuat ya. Eh, Audiens itu tadi percaya. Nah, emosi adalah kemampuan dari si pembicara ini tadi meningkatkan audiens agar lebih terhubung dengan pesannya. Nah, ini adalah gaya bicara yang ada di sini. Kemudian mungkin penggunaan bahasa atau pendekatan ke audiens, bagaimana dia ice breaking-nya, bagaimana dia menggunakan game atau dan yang lainnya itu mungkin itu akan masuk ke dalam ranah pathos. Ini simple framework ya dari Florian Muak ya terkait dengan logos, etos, dan pathos ya. Jadi logos itu kontennya itu berupa argumen, benefit, fact, figur, data, numbers, statistik, scientific research, proses, produk karakteristik. Kalau kita berbicara dengan di dalam sebuah perspektif iklan, ketika ngomongin pasta gigi, kalau logos itu adalah rekomendasi dari dokter gigi ya. Kalau teman lihat Pepsodent kalau nggak salah, Sensodyne, recommended by dentist kayak gitu. Nah, itu ada logosnya orang akan lebih percaya bahwa ini ada nih, ada patasnya juga di situ. Kemudian mungkin bisa berbasis story ya kayak gitu. Di situ itu bisa juga akan kemudian etosnya itu bisa jadi sukses story dan yang lain. Jadi ini adalah sebuah framework yang mungkin bisa dibangun oleh teman-teman.
untuk melakukan persuasi gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, aku lanjutkan lagi. Sudah jelas, Mas. Oke, terima kasih. Oke, kemudian apa aja sih penerapan public speaking kayak gitu? Ya, biar public speaking bisa digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Bisa juga tentang pola makan yang sehat kayak gitu. Terkait dengan makan yang rendah gula kayak gitu. Mungkin menyampaikan informasi ilmiah kepada tenaga kesehatan. Kalau teman-teman lihat mungkin sekarang di podcast-podcast itu kan banyak banget ya yang mau menyampaikan istilahnya informasi-informasi terkait kesehatan. Mungkin ada dokter Tirta, ada dokter-dokter yang lain juga yang ada di situ. Dan disitulah pada akhirnya audiens milih yang mana itu nanti bisa diidentifikasi dengan etos, logos, pathos itu tadi. Gitu teman-teman. Jadi banyak ya memberikan sosialisasi di sekolah tentang pentingnya sarapan sehat kepada anak-anak dan yang lainnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke public relation ya teman-teman ya. Nah, public relation di sini sebenarnya mungkin teman-teman pernah dengar ketika kita berbicara tentang public relation itu mungkin kaitannya dengan image, dengan reputasi kayak gitu. Sehingga apa yang dipikirkan adalah ketika public relation itu membangun image kayak gitu, membangun reputasi kayak gitu. Nah, kalau kita di komunikasi secara teori biasanya kita pakai Browning dan Han, ya mungkin banyak ya kalau di komunikasi mungkin penjabaran tentang public relation sendiri itu bisa dalam satu pertemuan ya kayak gitu tentang definisi kayak gitu. Nah, di sini aku carikan definisi yang mungkin lebih general dan mudah dipahami ya bahwa sebenarnya public relation itu adalah upaya sistematis dalam membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang efektif kayak gitu. Jadi di sini tidak hanya membangun reputasi tadi, tapi bagaimana juga memelihara, bagaimana juga meningkatkan reputasi itu tersebut atau meningkatkan image yang ada di dalam masyarakat melalui pola-pola komunikasi yang dilakukan ya. Nah, di sini itu ada bedanya antara public relation dan advertising ya. Jadi ketika kita bicara tentang public relation itu semua aktivitas public relationnya itu nanti biasanya itu menggunakan media-media yang uh, lebih ke earned media atau media yang kayak umpamanya kita menggunakan media massa kayak gitu atau uh, pers kayak gitu. Bisa juga kita menggunakan event di situ. Jadi banyak hal yang bisa digunakan ketika kita mau menggunakan public relation ini. Cuman kalau di public relation, ketika kita melakukan placement pesan di dalam sebuah media itu tidak bayar. Jadi pesan itu diusahakan kita dapatnya berdasarkan review dari si jurnalis itu. Sehingga banyak yang bilang bahwa penggunaan public relation ini berbeda dengan advertising dan secara budget public relation seringkali dinilai itu lebih realistis daripada ketika menggunakan iklan dengan harga puluhan miliar kayak gitu ketika kita bicara brand-brand besar ya. Tapi memang setiap tools di komunikasi pemasaran ini, salah satunya public relation, mungkin nanti ada advertising dan macam-macam itu digital marketing dan yang itu nanti punya tujuan masing-masing ya. Sehingga
tidak ada yang palu gada kayak gitu. Um, Istilahnya public relation itu bisa semuanya, nggak bisa kayak gitu, karena memang punya kelebihannya masing-masing ya. Public relation itu kelebihannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan review, bisa mendapatkan komen, bisa dari jurnalis, dari influencer, atau dari masyarakat umum ya, sehingga bisa meningkatkan reputasi brand kita, bisa meningkatkan image kita kayak gitu. Nah, kalau di dalam kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan di prodi gizi, mungkin public relation itu bisa juga untuk membangun sebuah kampanye kesehatan kayak gitu, di mana biasanya itu butuh juga dilakukan dilakukan secara sistematis ya. Jadi tidak hanya pesan aja disampaikan, tapi ada proses planningnya, ada perencanaannya, ada produksi, dan ada evaluasinya kayak gitu. Secara sederhana memang kita bisa sebutkan bahwa public relation ini adalah sebuah upaya membangun dan mempertahankan citra positif individu atau organisasi melalui komunikasi dengan publik ya teman-teman ya. Namanya di sini ada gambar news. Jadi public relation juga bisa menggunakan event kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sana ada kayak kemarin Yogyakarta Mandiri 10K kalau nggak salah ya, Mandiri Marathon kalau nggak salah. Nah, itu juga sebuah event yang dibangun oleh Mandiri uh, yang berkaitan dengan aktivitas public relation-nya juga kayak gitu. Karena aktivitas yang ada di dalam public relation itu salah satunya juga melakukan sponsorship kayak gitu. Bisa juga kalau teman-teman lihat mungkin sekarang banyak banget uh, makanan-makanan anak-anak tuh seperti biskuat, uh, mungkin wafer tenggo dan lain-lain. Mereka juga gimana sih caranya mereka itu bisa mendekatkan diri dengan konsumennya ya, salah satunya mereka bikin event kayak gitu, mungkin event seperti lomba-lomba matematika atau lomba mewarnai atau lomba apa pelajaran sekolah kayak gitu, sehingga di dalam lomba-lomba tersebut nanti mereka bisa menyematkan cara promosi mereka, seperti ketika beli mendaftar di event tersebut mereka akan mendapatkan pack dari bapaknya biskuit ini tadi yang isinya beberapa makanannya dengan beberapa branding tools-nya mereka, kayak mungkin ada pensilnya, ada kotak pensilnya dan lainnya. Jadi itu juga menjadi hal yang lumrah di dalam public relation ya kayak gitu, karena itu cara sebuah brand untuk mendekatkan diri kepada konsumennya dan membangun engagement ya, dan membangun interaksi juga karena mereka akan istilahnya menggunakan produk tersebut. Bisa juga yang sering kali muncul namanya di media, kalau teman-teman lihat mungkin kalau ada launching mobil baru kayak gitu, mereka mengundang wartawan, di situ juga akan ada test drive-nya kayak gitu. Atau dulu banyak sih beberapa mobil itu melakukan test drive Tour de Java kayak gitu, dan di situ mereka mengundang wartawan, dan wartawan otomotif sendirilah yang mengendarai mobil tersebut. Fungsinya apa? Karena mereka itu nanti bisa menulis secara um, baik terkait dengan produk tersebut kayak gitu. Oh, pengalamannya menggunakan produk ini bla 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 bla. Dan itu akan menjadi lebih kuat biasanya. Karena apa? Karena ada source of influence, ada social influence-nya yang ada di situ kayak gitu. Kadangkala orang mungkin lihatnya dari iklan, tapi dia membangun pengetahuannya itu dari event-event public relation yang dilakukan oleh sebuah brand. Nah, kalau dari model sendiri, landasan teori dari public relation itu yang sangat terkenal itu ada di Granik dan Han ya. Jadi ada yang namanya ini dia uh, ber, juga berkembang berdasarkan uh, zaman ya. Dulu itu public relation itu model awal-awal itu bentuknya uh,
press agentry dan publicity kayak gitu. Jadi di situ di mana model public relation ini dilakukannya hanya satu arah kayak gitu, memberikan informasi atau menekankan promosi kepada publik kayak gitu. Dan biasanya juga ini digunakan sebagai propaganda-propaganda yang dilakukan oleh mungkin perusahaan-perusahaan obat dan yang lainnya, atau juga brand ya kayak gitu, uh, yang di dalam model press argentry ini nggak ada feedback, nggak ada umpan balik, sehingga audiens dianggap sebagai passive audience, jadi hanya penerima pesan aja. Nah, kemudian ada model satu arah lagi berkembang yang namanya public information ya. Jadi model satu arah yang menekankan penyebaran informasi faktual pada publik. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau di press argentry itu menekankannya lebih kepada propaganda dan yang lainnya kayak gitu. Kalau ini informasi yang faktual. Nah, public information model satu arah ini juga kalau dalam perkembangan teknologinya dulu juga didorong dengan perkembangan teknologi web 1.0, yang dimana dulu kalau teman-teman nggak tahu pernah mengalaminya atau enggak, kalau zamanku dulu mengalami bahwa website itu semuanya statis. Jadi informasi itu hanya satu arah aja kayak gitu. Dan itu menggunakan sebagai informasi yang istilahnya kredibel kayak gitu di situ. Jadi kalau orang mau lihat ya udah dari web, tapi kita tidak bisa bukan komen di web tersebut. Kita tidak mungkin, kita sekarang ada di web kita bisa langsung conversation dengan adminnya kayak gitu. Dulu nggak bisa, jadi hanya satu arah aja. Kemudian ada yang namanya two-way asymmetrical ya, model komunikasi dua arah tetapi tidak seimbang. Jadi lebih banyak organisasi yang menyampaikan informasi ke publik, mempengaruhi ke publik. Kemudian ada feedback, tapi feedback itu masih dilimitasi kayak gitu. Kemudian berikutnya ada yang namanya two-way symmetrical model ya. Di sini adalah model komunikasi dua arah yang seimbang, di mana ada dialog yang transparan antara organisasi dan publik untuk saling memahami dan beradaptasi. Jadi model relation yang berkembang saat ini itu ada dua ya, jadi two-way asymmetrical dan two-way symmetrical ya. Dimana kalau kemarin teman-teman lihat kasusnya Pertamina itu masih di two-way asymmetrical ya. Jadi memang Pertamina itu membangun komunikasi, tapi feedback itu belum begitu banyak. Transparansi juga belum dilakukan kayak gitu. Sehingga masih banyak pertanyaan, apakah ini oplosan, beneran dioplos atau enggak, atau hal-hal yang dikorupsi kayak gitu. Tanpa bisa publik itu diajak berkomunikasi. Meskipun di situ dia sudah membuka komunikasi, tapi mungkin komunikasi dengan wartawan dan yang lainnya kayak gitu. Tapi di two-way symmetrical ini model komunikasi arahnya itu seimbang. Sehingga kalau dari teknologi ya mungkin sekarang kalau teman-teman lihat bahwa bisa langsung chatting dengan konsumennya kayak gitu kan jadi seimbang. Jadi konsumen itu tidak hanya menerima produk atau menjadi konsumen saja, tapi dia juga bisa berkomunikasi dengan brandnya. Nah, itu juga dilakukan di customer relationship management yang sekarang juga. Model-model yang sekarang juga. Nah, kemudian ada yang namanya image restoration theory ya teman-teman ya di sini ya. Di mana di teori image restoration ini si Beno ini menjelaskan bagaimana strategi komunikasi dapat memperbaiki reputasi dan mewujudkan yang positif. Nah, public relation itu juga hadir di dalam sebuah kondisi yang adanya krisis ya kayak gitu. Mungkin kemarin ketika COVID-19 kayak gitu, aktiviti-aktiviti berbasis public relation ini menjadi sangat kuat banget kayak gitu. Karena apa? Karena aktivitas-aktivitas ini digunakan untuk biasanya untuk menyelesaikan sebuah krisis atau dikomunikasikan pada saat krisis terjadi gitu. Kalau kita belajar dari kasus Pertamina kemarin kayak gitu, ketika keluar isu, jadi kalau di Beno ini kan ada
1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5 strategi yang dilakukan. Yang pertama denial, yang kedua evading responsibility atau menghindari tanggung jawab, yang ketiga adalah reducing offensive. Jadi strategi yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, kemudian active action, janji untuk perbaiki kesalahan, kemudian mortification, permintaan maaf untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf gitu. Nah, jadi dari kasus Pertamina kemarin, ketika kita lihat di media waktu awal-awal ada bensin oplosan, itu yang terjadi adalah dia melakukan denial kayak gitu. First, ketika masuk ke media, mereka langsung denial bahwa kita tidak mengoplos atau tangkal tuduhan di mana pada waktu itu berdampak buruk di masyarakat kayak gitu, bahwa masyarakat tidak kayak terhadap Pertamina lagi, dan problem yang paling berat adalah ketika investor sudah mulai tidak percaya, sehingga kemudian beberapa minggu yang lalu mereka mulai melakukan uh, apa reducing offensiveness ya, jadi menyoroti aspek positifnya dengan dia itu menjelaskan proses refinery dan yang lainnya melalui pegawai-pegawai Pertamina ya di penyebar informasinya. Kemudian dia juga akhirnya melakukan corrective action ya, jadi berjanji untuk memperbaiki kesalahan. Tapi sebenarnya itu sudah telat karena di awal dia langsung melakukan denial, di mana kasus tersebut merupakan kasus sangat besar dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ketika dia melakukan denial di saat itu akan jadi masalah kayak gitu, dan terbukti sampai sekarang. Tadi aku lihat ada berita bahwa ada orang beli bensin Rp3.000 bukan karena nggak punya duit, tapi karena biar motornya itu bisa jalan sampai pom bensin Shell kayak gitu. Nah, itu kan menjadi uh, reputasinya hancur banget kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat di mungkin kasus yang RS ya kemarin jatuh, kemudian ada MH370 yang jatuh, bahwa mereka melakukan mortification kayak gitu, melakukan corrective action di awal kayak gitu. Jadi tidak ada denial di situ. Sehingga hal-hal tersebut itu dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Jadi mengembalikan kepercayaan publik juga gitu, dan itu menjadi hal yang sangat penting ya tentunya pada akhirnya ya. Dan image restoration ini, teori ini nanti bisa digunakan oleh teman-teman ketika teman-teman menghadapi saat krisis, ketika teman-teman mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang berbasis gizi kayak gitu, berbasis makanan, ataupun di rumah sakit dan yang lainnya. Jadi di situ ada krisis, kemudian how to recover dari krisisnya kayak gitu. Dan ini menjadi hal yang uh, penting banget kayak gitu. Nah, kalau penerapannya apa sih dalam public relation kayak gitu? Nah, penerapannya itu uh, ya bisa digunakan untuk meningkatkan dalam masyarakat tentang pentingnya gizi melalui kampanye publik kayak gitu. Atau kemarin yang waktu aku masuk di kelas, aku sempat nunjukin teman-teman terkait dengan kampanye cek kesehatan gratis kayak gitu, yang dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu adalah salah satu campaign yang dilakukan oleh public relation dari government organization itu tadi. Jadi itu kan ada narasi-narasi di mana mungkin 10 dari berapa orang yang ada di Indonesia itu sakit apa dia sakit uh, terjangkit penyakit dan yang lainnya karena memang problem ada di situ kayak gitu, bahwa uh, Indonesia itu masih melakukan sistem strategi kesehatan dengan corrective action ya, jadi memperbaiki, jadi sakit dulu diobati. Nah, tapi dia masuk ke dalam sebuah logika preventif. Gimana kalau umpamanya kalau kamu
ulang tahun kamu mau kado apa kayak gitu. Oh, kado cek kesehatan. Di situ kan ada kan akhirnya ada cek kesehatan gratis itu muncul. Kenapa? Karena memang salah satu yang bisa untuk menekan biaya pengobatan yang ada di Indonesia bukan oleh BPJS, salah satunya adalah eh, dengan di checking secara rutin dan di preventif penyakit yang akan dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin targetnya kalau dulu orang yang mengalami obesitas bisa sampai em, dari 270 juta jiwa mungkin ada 10% orang yang obesitas di Indonesia, sehingga itu ketika sudah sangat akut itu akan sangat berdampak terhadap biaya kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga ketika itu di-prevent, dicek gulanya secara teratur kayak gitu, meskipun cuma setahun sekali, tapi itu bisa membangun mereka untuk gimana caranya mulai pola hidup sehat kayak gitu, kurangi gula, makanan yang gula dan yang lainnya, sehingga dia bisa hidup lebih sehat lagi. Ya, kemudian membangun hubungan baik dengan media itu juga merupakan salah satu kegiatan public relation ya teman-teman ya. Jadi uh, making friend with the media ya. Karena ketika kita ada krisis, ketika kita mau ingin punya sebuah layanan yang baru yang mau disampaikan ke masyarakat, kita butuh mereka. Dan dengan cara berteman dengan mereka lah kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif, review dan yang lainnya kayak gitu. Bahwa kemarin ya kalau di COVID itu banyak banget ya kemarin ya mitos-mitos itu kayak yang akhirnya banyak disinformasi, misinformasi dan itu mulai di counter kayak gitu. Nah itu semua tugas dari orang public relation. Kemudian model yang terakhir ini adalah model komunikasi persuasif ya teman-teman. Jadi komunikasi persuasif ini adalah proses komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi opini, sikap, atau perilaku audiens melalui pesan yang dirancang secara strategis. Gitu. Ini menurut Pavlov di tahun 2020. Nah, komunikasi persuasif ini kita tadi ketika kita uh, public speaking tadi ada 3 tujuan, informatif, persuasif, entertain. Nah, persuasif ini memang tujuannya adalah mempengaruhi sikap, perilaku, dan keyakinan audiens secara positif. Itu kenapa biasanya komunikasi persuasif ini banyak sekali digunakan di dalam kampanye-kampanye kesehatan yang ada di seluruh dunia ya teman-teman ya. Karena memang kampanye kesehatan itu secara tujuan itu nantinya ingin membuat target dari kampanye itu tadi untuk melakukan hal yang lebih positif. Misalnya tadi orang yang obesitas jadi dia ngurangin gula, bahwa dia tahu bahwa oh ada penyakit yang disebabkan oleh gula dan bisa seperti apa dan seberapa parah dan seberapa parah di tubuhmu, seberapa sakit dan lain. Jadi itu uh, biasanya juga dilakukan melalui komunikasi persuasif kayak gitu. Nah, komunikasi persuasif sendiri itu juga kalau di dalam produk komunikasi itu salah satunya juga dilakukan melalui iklan gitu. Iklan itu juga salah satu uh, tools untuk komunikasi persuasif atau persuasive communication. Dalam komunikasi persuasif ini ada ya aku coba cuplik 2 teori kayak gitu yang itu mungkin akan untuk teman-teman ya nantinya ketika teman-teman mencoba memahami persuasive communication. Yang pertama itu ada elaboration likelihood model, ada ELM kayak gitu. Jadi di sini teori ini menjelaskan bahwa proses penerimaan pesan yang dicerna si audiens atau si konsumen ini tadi ini ada 2 jalur kayak gitu yang dijelaskan oleh si Petty dan Sergiopo di tahun 2006. Ini teori sudah sangat lama banget, tapi memang ini teori psikologi yang sampai sekarang ini masih sangat relevan bahwa kita itu memproses informasi itu based on
dua jalur. Yang pertama ada central route, eh, bagaimana kita memproses itu secara kognitif, eh, jadi menganalisis pesan dengan kritis, kemudian pesan, ketika kita mencerna pesan itu hal-hal yang berbasis data yang kita serap kayak gitu. Kemudian ada juga kita juga memproses informasi itu berdasarkan tanda, berdasarkan simbol kayak gitu. Sehingga proses keputusannya itu dipengaruhi oleh faktor emosional dan simbolik tadi. Yang pertama adalah berdasarkan logika, yang kedua ini yang si peripheral root ini berdasarkan emosional atau simbol. Itu menjadi sangat eh, penting untuk dipahami ketika kita ingin bicara dengan audiens ataupun konsumen. Nah, di sini itu dijelaskannya ketika kita beli mungkin makanan kayak gitu ya teman-teman ya. Eh, Mungkin ketika kita bicara salad ya kayak gitu. Ya, ada mungkin orang yang beli salad itu berdasarkan, oh iya salad itu kalorinya sedikit, kandungan gizinya baik dan yang lainnya kayak gitu. Sayurnya beragam gitu. Ada juga yang berdasarkan simbolik bahwa oh salad itu warnanya bagus ya. Eh, Sehingga itu mempengaruhi proses pembelian dia. Gitu. Dan itu juga eh, bisa dilakukan bahwa kemudian kalau kita lihat di simbol eh, rokok itu tadi kan tidak bisa tuh, eh, dia mungkin terlalu banyak informasi yang bersifat fakta, digambarin aja tenggorokannya bolong kayak gitu, kemudian paru-parunya bolong sehingga orang yang awal awal lihat itu adalah itu it's dangerous thing ya kayak gitu, sehingga itu menjadi hal yang berbahaya, produk itu produk yang berbahaya oleh kesehatan meskipun dia tidak tahu itu produk rokok. Nah itu adalah jalur behavioral route ya, dan dua jalur ini adalah dua jalur yang selalu diproses oleh audiens dan konsumen ketika dia menerima pesan, sehingga teman-teman bisa belajar dari sini bagaimana ketika teman-teman menerapkannya, ingin menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang mau teman-teman tujukan kayak gitu. Kemudian ada lagi yang di sini namanya social influence theory kayak gitu. Nah, social influence theory ini adalah uh, teori yang dikemukakan oleh Cialdini untuk mengidentifikasi 6 prinsip persuasi. Jadi ada reciprocation, timbal balik. Jadi ketika kita kasih A, orang akan membalas dengan A juga, gitu. Kemudian ada komitmen and consistency. Di situ orang tetap ingin konsisten dengan keputusan atau tindakan sebelumnya. Sehingga ketika kenapa ini dinamakan oleh social influence, karena pengaruh sosial itu menjadi hal yang penting di dalam proses komunikasi persuasif ini tadi kayak gitu. Misalnya ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, kita kasih A deh, benefit A kayak gitu. Misalnya ketika kita berbicara aplikasi-aplikasi sekarang kayak Gojek, Grab dan yang lainnya, uh, mereka akan beri rank ke kita, beri benefit ke kita agar apa? Agar ya orang balik lagi memakai aplikasi tersebut. Nah, hal-hal kayak itu nanti bisa teman-teman logikakan ketika teman-teman berdiri di sebuah prodi gizi. Hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi bahwa biar orang nggak mau makan terlalu banyak yang manis-manis, itu komplementarinya apa kayak gitu, atau harus diganti dengan apa kayak gitu. Nah ini adalah reciprocation teori ya gitu. Jadi ada timbal balik yang dilakukan di situ. Kemudian ada komitmen konsistensi. Jika orang ini dilihat komitmen dan konsisten terhadap tindakannya juga kayak gitu. Jika dia melakukan hal A ya hal A terus kayak gitu. Kemudian ada social proof. Di situ ada bukti sosial ya. Orang yang cenderung mengikuti orang lain,
karena ketidakpastian kayak gitu. Jadi mungkin dulu marak minuman kekinian, orang minum anak-anak minum minuman kekinian lihat dari temennya terus dia kepengen kayak gitu. Temannya bilang enak loh minumannya, akhirnya dia ikut beli kayak gitu. Nah itu adalah social proof kayak gitu, ada bukti sosial. Jadi ada orang lain yang menggunakan dan berikutnya orang lain berikutnya dia akan uh, melakukan sesuatu berdasar itu tadi. Mbak An sepertinya ke unmute. Oke, mungkin teman-teman yang ini bisa kabarin Anissa ya, itu ke unmute. Mungkin bisa di mute dulu. Kemudian ada yang authority atau berdasarkan otoritas ya. Jadi orang lebih mudah dipengaruhi oleh individu ketika otoritas yang dimiliki lebih tinggi atau dia memiliki otoritas yang lebih tinggi. Nah ini juga social bias. Misalnya kayak dokter Tirta ngomong A, B, C tentang kesehatan, itu akan banyak digugu sama orang. Karena apa? Karena dia memiliki abilitas di situ bahwa dia seorang dokter, meskipun dia tidak praktek, tapi dia seorang dokter, dia punya pendidikan dokter, dia punya pendidikan terkait dengan kesehatan kayak gitu, sehingga banyak orang mungkin bisa lebih percaya kayak gitu. Nah, social influence ini juga penting ketika nanti teman-teman ingin melakukan di kampanye kesehatan kayak gitu. Kemudian liking atau orang lebih mudah diyakinkan oleh individu yang mereka sukai atau merasa dekat dengannya. Nah, adalah mungkin bisa jadi kita bisa secara lebih dekat itu ngomongin tentang family influence ya atau pengaruh dari keluarga kayak gitu. Bahwa sebenarnya kebiasaan makan dari anak-anak itu juga terpengaruh dari kebiasaan makan orang tuanya. Kalau orang tuanya sering makan nggak sehat, otomatis itu akan banyak diberikan ke anaknya kayak gitu. Nah itu adalah family influence ya. Jadi liking itu tadi atau dari peer, dari teman dekat teman-teman kayak gitu. Kadang kita kalau dikasih tahu orang tua itu tidak begitu percaya, tapi ketika itu dikasih tahu oleh orang lain atau oleh sahabat sendiri biasanya akan lebih mudah dicerna kayak gitu. Itu adalah liking. Nah, atau yang terakhir adalah scarcity atau kelangkaan ya. Jadi sesuatu yang dianggap langka atau terbatas cenderung lebih menarik dan berharga. Itu strategi marketing banget kayak gitu. Uh, Mungkin dulu ada beberapa produk kayak gitu, brand yang memang dia sangat limit produksinya, sehingga orang itu cari semua orang terus semua tertarik untuk mencari, akhirnya uh, itu menjadi viral kayak gitu. Jadi itu biasanya kalau di strategi marketing itu yang dilakukan adalah ada dijual terbatas atau limited edition kayak gitu. Itu adalah scarcity, teknik scarcity ya kalau social influence ya. Sehingga ketika ada orang yang memakai produk tersebut, orang lain sangat wah itu produk terbatas kayak gitu. Jadi dia ingin banget untuk menggunakan. Nah, beberapa saat kemudian itu dibuka untuk umum gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah orang akan beramai-ramai untuk membeli produk tersebut. Ini adalah teori social influence. Dan ini mungkin penerapannya ya. Jadi menggunakan storytelling untuk meyakinkan pasien kayak gitu. Membuat kampanye media sosial yang menampilkan testimoni pasien, ya kan, edukasi dengan poster video pendek untuk mengajak masyarakat. Jadi persuasif itu tidak hanya spoken tapi juga menggunakan visual audio juga bisa kayak gitu. Ini sepertinya slide terakhir dari saya, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Apa udah jelas semua? Halo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Mas. Nah, kalau sudah jelas semuanya, mungkin saya ucapkan terima kasih ya untuk kehadiran teman-teman hari ini ya di sesi online ini. Kemudian aku akan merencanakan di sesi ini dan yang mendekati Lebaran besok juga online ya, minggu terakhir ya teman-teman ya.
Sehingga nanti ketemu aku offline lagi setelah masuk setelah Lebaran kayak gitu. Sehingga minggu depan teman-teman akan bersiap untuk kelas online lagi ya. Aku melakukan ini juga di Departemen Komunikasi karena memang mungkin ada teman-teman yang sudah pengen mudik dan mendapatkan tiket yang lebih murah sehingga biar bisa lebih fleksibel aja untuk mahasiswa agar bisa kampung ya kayak gitu ya. Jadi nggak harus deket-deket Lebaran. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini yang diberikan ke aku. Terima kasih juga untuk partisipasi dari teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan dan sampai ketemu lagi di bulan depan. Semoga lancar-lancar puasanya yang berpuasa hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Matur nuwun.